Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep selaku dosen pengampu mata kuliah sintaksis dan teman-teman sekalian. Nah, pada kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan tata bahasa aliran transformasi generatif. Nah, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Maulana Paundra Tegar, ada Adi Listio, ada Selica Lucida Novianti, dan saya sendiri anak Ibnu Saifuroi. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian transformasi generatif. Aliran transformasi dipelopori oleh Chomsky, seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Manchester. Chomsky menjadi anak didik dari tokoh strukturalisme dengan pemikiran radikalnya yaitu Zelig Harris. Aliran transformasi sendiri merupakan reaksi dari paham strukturalisme, di mana konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan atau habit. Nama yang dikembangkannya dalam tata bahasa adalah Transformation Generative Grammar atau yang lazim disebut sebagai generatif. Dalam linguistik, tata bahasa transformasional atau tata bahasa transformasi generatif adalah bagian dari teori bahasa generatif, terutama bahasa alami. Tata bahasa sebagai sistem aturan yang menghasilkan kombinasi kata yang membentuk kalimat gramatikal dalam bahasa tertentu dan melibatkan penggunaan operasi yang ditentukan atau transformasi untuk menghasilkan kalimat yang baru berdasarkan kalimat yang sudah ada. Secara umum, transformasi generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambahkan, mengurangi atau menghilangkan, permutasian, ataupun pergantian. Teori transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang dari bahasa itu sendiri, serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang diteliti. Beberapa ahli juga menambahkan batasan-batasan transformasi sebagai berikut. Pertama ada Keraf pada tahun 1980 halaman 153 menjelaskan bahwa transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke dalam bentuk kompleks maupun sebaliknya. Kemudian Samsuri pada tahun 1981 halaman ke-35 juga menjelaskan bahwa transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebebasan atau struktur lain menurut kaidah tertentu. Kemudian Krida Laksana pada 1984 halaman 198, transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali konstituen-konstituennya. Kemudian menurut Rosenbaum pada tahun 1968 halaman ke-28 menjelaskan bahwa transformasi adalah proses perubahan struktur dalam suatu kalimat ke dalam struktur luar atau struktur permukaannya. Lalu, Krida Laksana menjelaskan kembali pada tahun 1993 halaman ke-69 bahwa tata bahasa transformasi generatif merupakan teori linguistik yang menyatakan bahwa tujuan linguistik ialah menemukan apa yang semesta dan teratur dalam kemampuan manusia untuk memahami dan menghasilkan kalimat gramatikal. Kalimat dianggap sebagai satuan dasar dan hubungan antar unsur-unsur dalam struktur kalimat diuraikan atas abstraksi yang disebut kaidah struktur, frase, dan kaidah transformasi. Kemudian asumsi yang mendasari pendekatan bahasa secara transformasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa merupakan satu produk kebudayaan yang kreatif manusiawi. Kemudian kedua, bahasa bukan merupakan rekaan tingkah laku luar berupa bunyi yang dapat didengar, melainkan bahasa merupakan suatu proses metalistik yang kelak dilahirkan dalam bentuk luar bunyi. Bahasa yang didengar atau kelak dimanifestasikan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang ketiga, bahasa merupakan satu proses produktif, sehingga metode analisis bahasa harus bersifat deduktif. Yang keempat, formalisasi matematis dapat juga dikenakan pada formalisasi sistem produksi bahasa. Dan yang terakhir, analisis bahasa tidak dapat dilepaskan dari satu hakikat bahasa yang utuh, yakni bunyi dan makna. Menurut aliran transformasi, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya, dan ia mengerti.
yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan atau didengar. Kemampuan tersebut dinamai dengan aspek kreatif bahasa. Kemudian ada beberapa ahli bahasa yang beraliran transformasi, yaitu seperti Chomsky, P. Postel, kemudian G.A. Fodor, M. Halley, dan sebagainya. Berikutnya adalah jenis-jenis transformasi. Transformasi auditif. Transformasi auditif ialah transformasi sederhana yang menambahkan unsur baru pada unsur-unsur sebuah kalimat. Transformasi antara. Transformasi antara ialah transformasi yang terdapat antara struktur batin dan struktur lahir. Transformasi bersyarat. Transformasi bersyarat ialah transformasi yang penerapannya dibatasi oleh syarat-syarat tertentu. Syarat pada transformasi ini ialah dengan menambahkan dan mengurangi salah satu unsur tertentu dari sebuah kalimat. Transformasi emfatik. Transformasi emfatik ialah transformasi yang mengubah sebuah kalimat menjadi kalimat yang menekankan salah satu unsurnya. Transformasi empatik ini juga dapat dibuat dengan mengubah sebuah kalimat yang menekankan salah satu unsurnya dengan cara menambahkan penegas seperti ada. Transformasi gabungan. Transformasi gabungan ialah transformasi yang menggabungkan kedua kalimat dasar dengan operator penggabungan seperti dan sebab. Transformasi gabungan yang menggabungkan dua buah kalimat dengan menambahkan kata, dan di antara dua buah kalimat yang digabungkan itu mempunyai sebuah syarat, yaitu bahwa predikat kedua dasar itu haruslah sama, sedangkan subjeknya berbeda. Transformasi kontraksi. Transformasi kontraksi yaitu transformasi yang memendekkan suatu bentuk bahasa atau apostrof. Mungkin karena pengaruh tulisan, kita menyangka bahwa kata-kata yang merupakan untai berstruktur yaitu kalimat diucapkan oleh pemakai bahasa satu persatu secara penuh. Hal ini sebenarnya tidaklah demikian. Transformasi komparatif. Transformasi komparatif ialah transformasi yang menghasilkan kalimat perbandingan. Dalam bahasa Indonesia, transformasi komparatif ini biasa ditandai dengan seperti, lebih, dan daripada. Transformasi kontras. Transformasi kontras yaitu transformasi dua untai yang menghasilkan kalimat kontras. Apabila dua peristiwa yang berupa tindakan atau perbuatan, keadaan atau sifat dapat dikatakan dalam kontras jika berbeda, berlawanan, dan bertentangan. Transformasi permutasi. Transformasi permutasi yaitu transformasi sederhana yang mengubah lingkungan unsur-unsur kalimat. Proses ini menggambarkan pemindahan tempat dari unsur-unsur dalam sebuah kalimat. Seperti yang dijelaskan di atas juga, bahwa transformasi ini juga disebut transformasi sederhana yang mengubah lingkungan unsur-unsur kalimat. Transformasi putatif. Transformasi putatif adalah transformasi yang mengubah kalimat menjadi kalimat-kalimat putatif atau elipsis. Transformasi rapatan. Transformasi rapatan adalah transformasi dua untai yang menanamkan sebuah untai ke dalam untai yang kedua. Dari batasan di atas dapat kita lihat dan simak bahwa transformasi rapatan ini harus mempunyai dasar dua penanda atau lebih. Dengan perkataan lain, transformasi rapatan diturunkan atau diderivasikan dari dua pola dasar kalimat. Transformasi sederhana. Transformasi sederhana ialah transformasi yang diterapkan pada suatu penanda frase, bersifat linear pada kalimat matrik sesudah pengamatan terjadi. Untuk lebih jelasnya, transformasi sederhana apabila dilihat perubahan pemadunya seperti transformer auditif, abstraktif, substitusi, dan permutasi. Transformasi serempak. Transformasi serempak yaitu transformasi yang diterapkan pada seperangkat atau sepasang untaian atau penanda frasa dengan penyematan atau pengurangan. Transformasi serial. Transformasi serial ialah transformasi dua untai yang menghasilkan kalimat serial yang bersifat urutan. Pada transformasi ini juga ada sebuah syarat yang hampir sama dengan transformasi serempak di atas, yaitu bahwa predikat kedua dasar itu hendaklah sama, sedangkan subjeknya berbeda. Transformasi subtraktif. Transformasi subtraktif yaitu transformasi sederhana yang menghasilkan struktur dasarnya kurang. Dalam satu pembicaraan sering terjadi pengurangan pemadu-pemadu kalimat tertentu yang dapat ditafsirkan pengertiannya dengan baik oleh pemakai bahasa itu. Transformasi substitusi. Transformasi substitusi adalah transformasi sederhana yang menghasilkan pergantian unsur-unsur kalimat dengan unsur lain. Penggantian ini bukanlah penggantian kata dengan sinonimnya, seperti sebuah kalimat yang berisi pemadu seperti apa diganti dengan pemadu suka. Transformasi tak wajib atau optimal. Transformasi tak wajib atau optimal ialah transformasi yang ditetapkan seperlunya, misalnya berupa variasi stilistis antara beberapa kalimat, misalnya transformer dari kalimat inti ke kalimat pasif. Transformasi wajib.
Transformasi wajib yaitu transformasi yang harus diterapkan untuk mengubah untaian yang tidak diterima menjadi kalimat yang dapat diterima, atau transformasi yang mengubah struktur batin menjadi struktur lahir. Transformasi volitif. Transformasi volitif ialah transformasi dua untai yang menghasilkan sebuah kalimat volitif. Transformasi ini merupakan sebuah kalimat pemadu ke dalam struktur kalimat matriks yang menunjukkan keinginan. Selanjutnya, kita masuk pada materi ciri-ciri aliran transformasi. Saya akan paparkan beberapa ciri-ciri aliran transformasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan paham metalistik, aliran ini berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Aliran ini sangat erat dengan psikolinguistik. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Kaum transformasi beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan faktor innate, atau yang artinya warisan atau keturunan. Yang ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasi memisahkan bahasa atas dua lapisan, yakni depth struktur, struktur dalam atau lapis batin. Yang keempat, bahasa terdiri atas unsur kompeten dan performance. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, aliran transformasi memisahkan bahasa atas unsur kompeten. Yang kelima, analisis bahasa bertolak dari kalimat. Aliran ini beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatik yang tertinggi. Yang keenam, bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasi, yang terpenting adalah kaidah. Dan yang terakhir, analisis diwujudkan dalam diagram pohon dan rumus. Analisis dalam teori ini dimulai dari struktur kalimat lalu turun ke frasa menjadi frasa benda dan frasa kerja. Kemudian dari frasa turun ke kata. Selanjutnya, kita analisis kalimat berdasarkan aliran transformasi. Contoh kalimatnya, saya membuka pintu. Kalimat transformasi dari kalimat inti saya membuka pintu dapat menjadi berbagai kalimat seperti pintu dibuka oleh saya atau pintu saya buka. Itu termasuk dalam pemasifan. Yang kedua, saya tidak membuka pintu, masuk pada pengingkaran. Yang ketiga, bukalah pintu itu, perintah. Siapa yang membuka pintu itu? Penanyaan. Buka pintu, pelepasan. Pintu buka, inversi. Keunggulan dan kelemahan aliran transformasi. Keunggulan aliran transformasi. Yang pertama, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan, bukan fisik. Yang kedua, secara tegas, memisah pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa, linguistik kompeten dan linguistik performance. Yang ketiga, dapat membentuk konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Yang keempat, dengan pembedaan kalimat inti dan transformasi telah dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatiknya bersifat generatif. Selanjutnya, masuk pada kelemahan aliran transformasi. Yang pertama, tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih, mustahil akan bisa. Dan yang ketiga, setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada the structure. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Teori transformasi adalah teori linguistik yang menerangkan dengan jelas pembentukan kalimat-kalimat gramatikal dan menjelaskan struktur setiap kalimat itu, serta mengalihkan struktur dalam bahasa kepada struktur luar bahasa untuk menentukan suatu kalimat.
Di lain pihak, ada komunikasi yang dilakukan dengan tulisan. Hal tersebut berarti kompetensi menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan dan kemampuan memakai pengetahuan bahasa yang dimiliki. Nah, jadi relevansi bahasa terhadap pemikiran manusia sangat erat sekali, seperti pada pembahasan analisis kalimat di atas. Seseorang dapat melahirkan berbagai kalimat transformasi, tentunya didasarkan pula pada struktur kalimat yang diajarkan secara langsung maupun tidak langsung kepada pemakai bahasa. Nah, struktur kalimat ini masih erat kaitannya dengan linguistik struktural. Nah, sejarah linguistik yang sangat panjang telah melahirkan berbagai aliran-aliran linguistik. Masing-masing aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang bahasa, tapi pada prinsipnya aliran tersebut merupakan penyempurnaan dari aliran-aliran sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengenal dan memahami aliran-aliran tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap orang untuk dapat memilih atau mengacu kepada aliran linguistik yang menurutnya baik dan sesuai dengan bahasanya. Sekian dari presentasi kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.